Baik, kami dari kelompok 1, mata kuliah Sosiologi Pendidikan akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Nah, jadi istilah sosiologi berasal dari kata socios dan logos. Socios berasal dari bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang berbicara tentang masyarakat. Adapun tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah Esther Frankfurt, John Dewey, Emil Durkheim, Karl Mannheim, dan George Payne. Jadi Lester Frankfurt adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Dan John Dewey adalah dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan dalam karya termasyhurnya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899. Emil Durkheim adalah seorang tokoh penting dalam hazanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Emil Durkheim, terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thing, ikhtiar atau sosial. Karl Mannheim tahun 1893 sampai 1947, yaitu pemikiran sosiologi. Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Yang terakhir, George Payne, yaitu secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkan. Lanjut, pengertian selanjutnya itu tentang paradigma sosiologi pendidikan yang akan dibicarakan oleh teman saya. Terima kasih. Paradigma secara sederhana berarti kerangka berpikir. Robert Friedrich mengemukakan pendapatnya bahwa paradigma merupakan suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang seharusnya dipelajari. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa paradigma merupakan asumsi atau cara pandang seseorang yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, yang kemudian asumsi ini dijadikan sumber hukum atau metode yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Ritzer memetakan paradigma sosiologi dalam 3 macam. Yang pertama, fakta sosial. Yang kedua, definisi sosial. Dan yang ketiga, tingkah laku sosial. Paradigma fakta sosial. Fakta sosial dinyatakan sebagai barang atau sesuatu yang berbeda dengan ide. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif, namun harus melalui penelitian. Dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, manusia diharuskan bersikap sesuai dengan lingkungan yang mendidiknya. Jika tidak, maka ia akan mendapatkan celaan, bahkan hukuman dari masyarakat. Kemudian, Durkheim membagi fakta sosial dalam 2 jenis. Yang pertama, dalam bentuk material, yaitu sesuatu yang nyata, dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial ini merupakan bagian dari dunia nyata. Contohnya norma hukum, masyarakat, dan arsitektur. Yang kemudian nomor 2 yaitu dalam bentuk non-material. Sesuatu yang dianggap nyata seperti pendidikan keluarga, pemerintahan, agama, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Semua peranata sosial pasti mempunyai struktur. Contohnya, pendidikan pasti memiliki struktur organisasi, kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu paradigma definisi sosial. Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial.
Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Misalnya, tindakan seseorang melempar batu ke sungai bukan merupakan tindakan sosial, tapi tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan sosial kalau dengan melemparkan batu tersebut menimbulkan reaksi dari orang lain, seperti mengganggu seseorang yang sedang memancing. Menurut Weber, ada dua cara memahami motif tindakan, yaitu yang pertama, satu, kesungguhan. Yang kedua, mengenangkan dan menyelami pengalaman si aktor. Peneliti menempatkan dirinya dalam posisi aktor serta mencoba memahami sesuatu yang dipahami si aktor. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dan lingkungannya, yang terdiri atas bermacam-macam objek sosial dan non-sosial, yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Teori yang tergabung dalam teori behavioral sociology dan teori exchange, tokoh aliran ini antara lain yaitu B.F. Skinner dan George Homans. Fokus utama paradigma ini pada hadiah atau penguatan rewards yang menimbulkan perilaku yang diinginkan dan hukuman atau punishment yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Paradigma sosial dinilai mengandung ide yang bersifat tradisional, khususnya mengenai nilai-nilai sosial. Alasannya karena orang tidak dapat melihat secara nyata ide dan nilai-nilai dalam mempelajari masyarakat. Paradigma perilaku sosial mampu menerangkan dan memberikan penjelasan secara lebih nyata atau tanpa. Baik, demikian penjelasan dari video kami kelompok 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.